Halo semuanya, pernah nggak sih udah semangat mau masak ngikutin resep, malah bingung? Atau pusing 7 keliling pas lagi ngerakit perabotan baru? Nah, ternyata di balik setiap instruksi yang jelas itu ada seninya loh. Hari ini kita bakal bedah tuntas semua tentang teks prosedur, supaya Anda bisa bikin dan ngikutin panduan apapun dengan gampang. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, apa sih teks prosedur itu? Lanjut kita bongkar strukturnya, bahas bahasa khasnya, terus kita praktek langsung dengan resep pizza, dan di akhir ada rangkuman poin-poin penting. Yuk kita mulai aja. Oke, bagian pertama. Yuk kita jawab pertanyaan fundamentalnya. Sebenarnya, teks prosedur itu apaan sih? Hayo ngaku, pasti pernah kan? Entah itu nyobain resep yang lagi viral di internet, atau mungkin merakit kursi gaming yang baru dibeli. Nah, sadar atau enggak, setiap kali kita melakukan itu, kita sebenarnya lagi berinteraksi langsung sama yang namanya teks prosedur. Gampangnya gini, teks prosedur itu ya buku panduan. Isinya adalah serangkaian instruksi langkah demi langkah. Tujuannya cuma satu, memastikan siapapun yang baca bisa dapat hasil yang persis sama, tanpa ada kebingungan atau drama di tengah jalan. Nah, kata kuncinya di sini adalah urutan yang benar. Coba bayangin, kalau satu langkah aja kelewat atau urutannya kebalik, hasilnya bisa-bisa gagal total. Itulah kenapa urutan itu penting banget, mau itu lagi bikin kue atau ngerakit mesin sekalipun. Terus gimana cara menyusun instruksi yang baik? Ternyata ada formulanya loh. Anggap aja ini kayak cetak biru universal yang bisa kita pakai buat panduan apapun. Mari kita lihat strukturnya. Coba lihat, simpel banget kan? Setiap teks prosedur yang efektif itu pasti punya 3 bagian ini. Pertama, goal atau tujuan, ini tuh intinya kita mau bikin apa sih? Terus ada materials atau bahan, apa aja nih yang kita butuhin? Dan yang terakhir tentu saja, steps atau langkah-langkah, yaitu gimana cara ngerjainnya. Struktur yang bagus itu butuh lem yang kuat, biar semuanya menyatu. Dan lem itu adalah bahasanya. Yuk kita lihat perangkat bahasa apa aja yang bikin sebuah instruksi jadi efektif banget. Ini dia aturan mainnya. Kita pakai simple present tense. Dan yang paling penting, kalimat perintah atau imperatif. Kenapa? Supaya instruksinya terasa lugas dan langsung ke intinya. Seolah-olah kita lagi dapat arahan dari seorang ahli. Singkat, jelas, dan gak bertele-tele. Coba kita bandingin ya. Daripada bilang, Anda tambahkan 3 bawang, kita langsung potong aja jadi tambahkan 3 bawang. Subjek Andanya nggak perlu disebut lagi, karena sudah jelas instruksinya ditujukan buat si pembaca. Jauh lebih efisien dan langsung ke sasaran kan? Selain kalimat perintah, kita juga butuh semacam pemandu. Nah, kata penghubung kayak pertama-tama atau kemudian, ini fungsinya mirip GPS yang nuntun kita dari satu langkah ke langkah berikutnya. Terus, kata keterangan kayak perlahan atau selama 10 menit itu ngasih detail presisi biar hasilnya bisa sempurna. Oke, cukup teorinya. Sekarang saatnya kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Yuk, kita bedah resep pizza bareng-bareng. Kita mulai dari struktur yang pertama, goal atau tujuan. Di resep ini tujuannya udah super jelas dari judulnya, cara membuat pizza. Nggak ada keraguan lagi soal apa yang mau kita capai di akhir nanti. Selanjutnya, bagian materials atau bahan. Anggap aja ini daftar belanjaan kita. Dengan nyiapin semuanya di awal, proses memasak nanti bakal jauh lebih lancar. Nggak ada lagi tuh adegan panik nyari bahan yang ternyata belum ada. Dan inilah jantung dari semua instruksi, bagian steps atau langkah-langkah. Coba perhatikan baik-baik. Setiap langkahnya dimulai dengan kata kerja perintah yang kuat. Kembangkan, campurkan, uleni. Tegas kan? Terus ada juga kata penghubung seperti pertama-tama dan setelah itu, yang menjaga alurnya tetap logis dan gampang diikuti. Nah, kita udah sampai di penghujung pembahasan. Sebelum selesai, yuk kita rangkum lagi poin-poin paling penting yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, ini dia intisarinya. Ingat ya, teks prosedur itu adalah panduan bagaimana cara. Strukturnya selalu simpel, tujuan, bahan, dan langkah. Bahasanya juga langsung ke intinya. Pakai kalimat perintah, kata penghubung, dan kata keterangan. Dan terbuktikan dengan contoh resep tadi, teori yang kelihatannya rumit jadi terasa gampang. Nah, sekarang giliran Anda. Dengan bekal struktur dan perangkat bahasa yang sudah kita bahas, kira-kira instruksi pertama apa yang mau Anda tulis? Mungkin resep rahasia keluarga, tips jago main game, atau panduan merawat tanaman kesayangan? Apapun itu, sekarang Anda sudah punya kuncinya. Selamat mencoba!